Oke sob, selamat datang kembali di channel ini. Tentunya channel yang membahas seputar aset kripto. Bagi kalian yang baru mengenal atau baru mengetahui channel ini, silahkan untuk dukung ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nah teman, sesuai janji saya di konten sebelumnya, saya akan memberikan sedikit edukasi ya, yaitu mengenai algoritma POW, POS, dan SCP. Apa itu algoritma POW atau Proof of Work, apa itu algoritma POS atau Proof of Stake, dan apa itu algoritma SCP atau Stellar Consensus Protocol yang diusung oleh Pi Network saat ini. Nanti ke depan kita akan bahas masing-masing apa kelebihannya, apa pengertian dari masing-masing algoritma tersebut, teman-teman. Tapi tentunya saya ingatkan kembali, tolong ya didukung channel ini supaya saya tambah semangat memberikan edukasi seputar aset kripto ya, baik itu Pi Network maupun aset kripto lainnya. Oke, jangan lupa, karena ini gratis, saya ingatkan kembali untuk dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita langsung ke kontennya. Apa itu Proof of Work? Check it out video selengkapnya. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tentunya channel yang memberikan edukasi seputar aset kripto ya. Memang kalau dilihat channel ini lagi fokus dulu ke Pi Network teman-teman ya. Oke, di samping membahas Pi Network, kita bahas dulu teman-teman mengenai sistem kerja untuk mendapatkan sebuah koin ya. Itu ada berbagai macam metode teman-teman, yang di awal-awal memang yang cukup populer sampai saat ini yaitu menggunakan sistem kerja atau metode POW ya, atau Proof of Work ya. Tapi yang kalian ketahui memang untuk saat ini Pi Network menggunakan metode SCP ya, Stellar Consensus Protocol. Nantilah teman kita bahas ya untuk SCP dan POS ya. Kan ada POW itu ada Proof of Work, ada Proof of Stake POS, dan ada SCP atau Stellar Consensus Protocol yang digunakan oleh Pi Network saat ini. Oke teman, konten kali ini di part 1 nih ya, kita akan bahas dulu mengenai POW ya, Proof of Work. Proof of Work atau POW yang memang digunakan oleh Bitcoin teman-teman ya. Bitcoin untuk memperoleh suatu Bitcoin atau koin Bitcoin ini memang menggunakan metode Proof of Work. Kita lihat secara harfiah, Proof of Work itu berarti bukti kerja teman-teman ya. Jadi dapat disimpulkan untuk mendapatkan sebuah koin yang menggunakan sistem atau metode Proof of Work, tentunya kita harus kerja dulu teman-teman ya. Nah teman-teman, Proof of Work, algoritma Proof of Work atau POW ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1993 teman-teman ya. Tentunya di awal-awal sebelum ada Bitcoin ini, Proof of Work ini tidak begitu berguna teman-teman ya. Nah tentunya algoritma Proof of Work ini semakin terkenal atau semakin populer dan semakin banyak digunakan setelah Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin, yang untuk mendapatkan sebuah Bitcoin itu dia harus bekerja dulu ya. Kita harus bekerja dulu, yaitu dengan menggunakan metode atau algoritma Proof of Work ya. Nah sesuai dengan namanya teman-teman, algoritma Proof of Work ini membutuhkan bantuan kinerja komputansi ya, untuk memecahkan kode-kode agar dapat menambang sebuah blok yang didistribusikan melalui sebuah ledger atau buku besar, yakni blockchain ya. Nah teman-teman, para penambang atau miner POW biasanya melakukan berbagai percobaan hash ya, sehingga hash power atau tenaga komputasi yang dimiliki semakin banyak. Nah ini memungkinkan miner melakukan lebih banyak percobaan setiap detiknya. Nah mengapa teman-teman POW itu memerlukan begitu tenaga komputasi yang tinggi? Karena memang seolah-olah di sini kita berlomba-lomba teman-teman ya, cepet-cepetan ya atau gitu ya. Karena semakin tinggi daya komputasinya, tentunya hash yang dihasilkan akan semakin tinggi juga, dan otomatis miner tersebut yang akan menjadi pemenang dan akan mendapatkan reward
karena dia sudah berhasil memecahkan puzzle ya yang ada di blockchain tersebut, teman-teman. Jadi secara singkat nih, biar tidak terlalu bingung untuk pemula, jadi metode atau algoritma proof of work ini adalah bukti nyata kerja. Jadi untuk mendapatkan sebuah koin dengan algoritma proof of work, kita diharuskan menambang, bekerja, mining dengan menggunakan daya komputansi yang tinggi ya, karena semakin komputer kita semakin canggih ya, dan kita akan mendapatkan hash tertinggi. Nah, dan kita akan menjadi pemenang, dan menjadi pemenang tersebut akan memperoleh reward blockchain atau bitcoin terbaru, teman-teman. Akan terbentuk blok baru, dan kita akan memvalidasi blok baru tersebut, dan kita akan memperoleh reward dari blok baru yang terbentuk tersebut, teman-teman. Nah, secara umum penambangan berfungsi untuk dua tujuan, teman-teman ya. Dengan algoritma proof of work ini tentu memiliki dua tujuan juga ya. Pertama adalah untuk memverifikasi keabsahan transaksi atau menghindari pengeluaran ganda, dan untuk menciptakan mata uang digital baru dengan memberikan imbalan pada penambang yang sudah melakukan tugas sebelumnya. Nah, ketika Anda ingin mengatur transaksi, hal yang terbaik di balik layar adalah transaksi digabungkan menjadi blok dan penambang memverifikasi transaksi di setiap blok. Nah, dengan terbentuknya blok baru tersebut, maka para miner yang sudah bekerja dengan komputer mereka tentunya akan mendapat reward berupa koin yang mereka tambang tersebut, teman-teman ya. Nah, agar dapat melakukannya, tentunya miner wajib memecahkan teka-teki matematika yang disebut masalah itu proof of work ya. Nah, nantinya penambang pertama yang berhasil memecahkan masalah di setiap blok akan mendapatkan imbalan. Jadi dengan kata lain, teman-teman, makin di proof of work ini memang kita berlomba-lomba ya. Di antara para miner, sekian banyak miner yang begitu banyaknya ya, mereka akan berlomba-lomba untuk meningkatkan jumlah hash rate mereka, tentunya dengan menambah daya komputansi, dengan mempercanggih daya komputasi mereka, dengan memperbanyak miner mereka. Tentunya mereka akan semakin cepat memecahkan masalah di setiap blok, dan akan semakin cepat juga mendapatkan imbalan, teman-temannya. Jadi proof of work itu mungkin sudah ada sedikit gambaran bagi kalian ya. Proof of work itu adalah proses validasi untuk memecahkan teka-teki atau puzzle matematika di blockchain. Dengan metode proof of work ini tentunya memerlukan daya komputasi atau komputer yang super canggih, teman-teman, untuk mempercepat memecahkan setiap blok di blockchain. Karena semakin cepat blok-blok terbaru di blok-blok terbaru itu terbentuk, maka akan semakin cepat juga blok terbaru terbentuk, dan para miner pun akan semakin cepat mendapatkan imbalan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, semoga sedikit informasi itu dapat sedikit memberikan gambaran ke kalian ya, bagaimana apa yang disebut dengan algoritma proof of work yang diusung oleh Bitcoin di pertama kali kemunculannya, teman-teman. Tentunya dengan proof of work ini keamanannya memang hampir tidak mungkin diretas, teman-teman, karena memang proof of work ini dia memerlukan proses panjang ya, sehingga kalau ada seseorang yang mau meretas, tentunya dia harus meretas semua blok-blok yang sudah terbantu, atau proses validasi memecahkan teka-teki ini dari awal ya. Justru mungkin biaya untuk meretasnya akan lebih mahal ya, ketimbang jumlah atau imbalan yang dia dapatkan dari meretas tersebut ya. Makanya ini digadang-gadang untuk saat ini memang salah satu algoritma yang paling aman, teman-teman ya. Tentunya walaupun paling aman, tentunya ada kelemahan-kelemahannya, tetapi memang tidak begitu ketara untuk algoritma proof of work ini. Tapi memang di sisi negatifnya yaitu memerlukan sumber daya komputasi yang canggih, dan tentunya biaya energi yang boros, teman-teman ya. Oke, itu aja sedikit ulasannya. Mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran ke kalian mengenai apa itu algoritma proof of work di blockchain. Mudah-mudahan bagi pemula ya, silahkan berkomentar. Bagi yang ingin bertanya mengenai aset kripto, kita bahas sama-sama di kolom komentar.
Dan tentunya jangan lupa bagi yang baru mengenal channel ini untuk dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.